Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi ja'alana min muqimis shalah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lulus dalam perkara besar, yakni perkara salat. Karena bukti syahadat kita, sesudah kita bersyahadat, kewajiban terbesar dalam menjaga ibadah salat kita. Saya mengingatkan jemaah sekalian, mari kita di sisa-sisa umur ini, Pak, menjaga ibadah kita. Dalam hadis Abu Darda diingatkan pada kita, man aksara zikra lil maut, siapa yang banyak mengingat kepada kematian, fa ukrima bi thalatha, maka Allah akan kasih 3 kemuliaan dalam hidupnya. Kalau ada yang menghadirkan memori mati dalam hidup, itu mudah dihadirkan dan selalu dihadirkan bahwa kapanpun kita mati, tidak ada jaminan besok masih bisa hidup. Maka salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asalli salatan mutawad. Jadikan salatmu itu seperti salat perpisahan. Salah satu yang Nabi ingatkan dalam menjaga hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa ingatan kita benar kepada Allah, menjaga ibadah kita dengan baik, dengan nasyatul fil ibadah. Bagaimana itu merasakan nikmatnya ibadah? Salah satunya dengan cara kita banyak menghadirkan, kalau saya mati hari ini apa yang saya bawa. Nabi ingatkan di situ, jadikan solatmu seperti solat perpisahan. Tidak disebutkan ibadah lain. Itu artinya ibadah solat ini jemaah sekalian sungguh-sungguh bisa mengantarkan zikir kita kepada Allah. Ukuran suksesnya ibadah kita itu dengan melalui ibadah solat kita. Kalau bapak solat itu terasa berat, hilang memori kita sama sekali atau tidak hampa, itu ruku dan sujud, itu tanda-tanda, Pak, kita tidak menikmati ibadah. Untuk bisa menikmati ibadah, kata Rasulullah SAW, itu hadirkan bahwa seperti hari ini sebagai hari terakhir kita bernapas. Ya. Sekali lagi, Pak, ya, karena mati tidak mesti kita tua, mati tidak mesti sakit, dan kapan saja. Dia tidak mengenal waktu, dia tidak mengenal umur.
Ada orang sehat, lagi sehat-sehatnya mati. Lagi olahragawan atletik terbaik meninggal dalam saat sehat walafiat. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, nikmati ibadah Pak. Salah satunya ukurannya menikmati ibadah adalah rasakan lezatnya ruku, lezatnya sujud, dan menjaga waktu-waktu sholat kita insya Allah. Semua kita ini Pak dimudahkan oleh Allah ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Jangan suka menunda. Karena kalau menunda Pak, siapa tahu malakul maut sudah mau masuk, kita belum sholat. Usahakan kita menjaga waktu itu. Ini yang kita mau bahas, salah satu hadis menjaga waktu sholat. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an, ini hadis dari Abu Hurairah, hadis yang masyhur. Abu Hurairah itu 5.735 hadis, riwayatkan hampir 6.000 hadis, terbanyak. Salah satu hadisnya beliau bawa seperti ini: man adraka minas subhi raka'atan qabli an tatlu asy-syams faqad adraka as-subha, wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-asr. Muttafaqun alaih. Barang siapa mendapati dari salat subuh itu 1 rakaat, siapa yang salat subuh meskipun 1 rakaat dia lakukan, baru 1 rakaat dia lakukan, qabla an tatlu asy-syams, yang penting 1 rakaat sudah dia lakukan sebelum matahari itu terbit. Jadi kalau sudah lewat 1 rakaat lalu matahari terbit, maka dia sudah dihitung salatnya, sudah sah. Siapa yang salat subuh terlambat, saking terlambatnya masih dia dapat 1 rakaat baru terbit matahari, itu dihitung sah salatnya. Demikian juga waman adraka raka'atan minal asri, siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat asar, sudah selesai 1 rakaat. Yang penting 1 rakaat itu dia sudah lakukan, lalu an taghrubasy syams faqad adrakal asra. Kalau sudah lewat 1 rakaat lalu tenggelam matahari, dihitung dia sudah dapat sholat asar. Ini mohon bapak-bapak ibu, ini bukan ideal Pak, ini waktu paling akhir. Dan ini bicara tentang waktu sholat, ini bicara paling akhir, bukan yang normal, bukan ideal. Tapi mengapa Nabi berbicara kepada kita tentang ini? Karena ini hukum, bicara tentang hukum. Kedisiplinan itu penting Pak, penting. Supaya kita diantara kita ini, mengapa 2 sholat di sini, sholat subuh, sholat asar, tidak disebut sholat yang lain? Subuh, asar saja. Kenapa duhur, isya dan sholat apa lagi? Subuh, asar, asar yang disebut dengan subuh, duhurnya, maghrib dan isyanya tidak disebut. Ini kata para ulama mewakili sebuah hukum. Jika masih sempat
melakukan 1 rakaat baru habis waktunya, waktu sholat itu, dan ini hukum umum. Jika melakukan sholat itu di akhir, dihukum sah jika masih mendapati 1 rakaat. Baru kita sholat asar 1 rakaat, 3 rakaat itu sudah masuk maghrib, atau 1 rakaat subuh masih dapati waktu subuh, 1 rakaat di belakangnya itu sudah habis waktunya, tapi tetap dihitung. Ini waktu yang paling darurat. Kalau ada yang lewat dari 1 rakaat, maksudnya belum 1 rakaat, dan rakaat itu dibatasi dengan ruku, Pak. Karena hadis lain menyebutkan man adraka raka'ah faqad raka'ah. Siapa yang mendekati ruku maka dihitung 1 rakaat. Artinya kalau kita lakukan sholat 1 rakaat di waktu asar, persis ruku azan maghrib, sah kita punya sholat. Tapi mohon didengar ini, mohon maaf, ini bukan mentolerir keterlambatan. Ini jangan kita salah paham ini, Pak. Bukan mentolerir menunda-nunda waktu sholat, tidak. Tapi ini bicara tentang konsekuensi banyak ibadah. Jika dia belum ruku, baru masuk waktu maghrib, atau belum ruku di waktu subuh, sudah terbit matahari, hukum yang kena dia itu hukum qada, ganti kepada hukum berikutnya, kepada waktu sholat dia qada, dia mengganti. Jika itu menyangkut masalah jama', ini ada hukum, dia berlaku hukum jama' jika dia belum melewatkan waktunya. Kenapa disebutkan ini jamaah sekalian? Karena Rasulullah ingin tegaskan kepada kita, jangan sampai kita was-was sah ini atau tidak, sah ini atau tidak. Sah secara hukum, tapi kalau dia sengaja menunda, berdosa. Dia berdosa kenapa? Melalaikan waktu. Ini yang masuk kategori fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Memang sholat, tapi dia sholat dengan akhir waktu. Oh, dia sengaja sebentar. Ini termasuk orang yang berdosa secara hukum, meskipun sholatnya tetap sah. Dia sah. Ini bedakan, Pak, sah dengan berdosa. Laki-laki dia sholat sendiri di rumah, Pak. Pendapat yang terkuat dari kurang lebih 40 hadis, laki-laki sholat sendiri di rumah itu sah, tapi berdosa karena dia meninggalkan sholat berjamaah. Dia meninggalkan kewajiban. Meskipun dia lakukan kewajiban, tapi kewajiban lain dia tinggalkan. Sholat sendiri di rumah laki-laki tanpa uzur, tanpa sebab, hakikatnya dia gugur sholatnya, tapi berdosa karena dia melalaikan sebuah kewajiban sebagai laki-laki.